Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai wahyu penyempurna dan menjadi pembimbing bagi umat Islam menuju jalan lurus yang diridhoinya. Berkat hidayah dan pertolongannya, kita semua masih berada dalam nikmat Islam dan iman yang pasti membawa kita ke jalan yang benar. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan wahyu suci bagi seluruh umat untuk dijadikan dasar hidup di dunia dan di akhirat. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 1-5 terkait dengan golongan mukmin dalam menghadapi Al-Quran. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Beberapa surah dalam Al-Quran dibuka dengan huruf abjad seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, dan sebagainya. Makna huruf-huruf itu hanya Allah yang tahu. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah nama surah, dan ada pula yang berpendapat bahwa gunanya untuk menarik perhatian atau untuk menunjukkan mukjizat Al-Quran. Karena Al-Quran disusun dari rangkaian huruf-huruf abjad yang digunakan dalam bahasa bangsa Arab sendiri. Meskipun demikian, mereka tidak pernah mampu untuk membuat rangkaian huruf-huruf itu menjadi seperti Al-Quran. Alif Lam Mim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan huruf-huruf eja ini untuk menunjukkan mukjizat Al-Quran. Karena Al-Quran disusun dari rangkaian huruf-huruf eja yang digunakan dalam bahasa bangsa Arab sendiri. Meskipun demikian, mereka tidak pernah mampu untuk membuat rangkaian huruf-huruf itu menjadi seperti Al-Quran. Huruf-huruf itu gunanya untuk menarik perhatian pendengarnya, karena mengandung bunyi yang berirama. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Inilah kitab yang sempurna dan penuh keagungan, yaitu Al-Quran, yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada keraguan padanya tentang kebenaran apa-apa yang terkandung di dalamnya, dan orang-orang yang berakal sehat tidak akan dihinggapi keraguan bahwa Al-Quran berasal dari Allah, karena sangat jelas kebenarannya. Al-Quran juga menjadi petunjuk yang sempurna bagi mereka yang mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran dengan bertakwa, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, agar terhindar dari siksa Allah. Meski petunjuk Al-Quran diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, hanya orang-orang bertakwa saja yang siap dan mampu mengambil manfaat darinya. Inilah kitab yang sempurna, yaitu Al-Quran yang telah kami turunkan. Orang-orang yang berakal sehat tidak akan dihinggapi rasa ragu bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membenarkan apa-apa yang tercakup di dalamnya berupa hukum, kebenaran, dan petunjuk yang berguna bagi orang-orang yang siap mencari kebenaran, menghindari bahaya, dan sebab yang menjurus kepada hukuman. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib, yang tidak tampak, dan tidak dapat dijangkau oleh akal dan indera mereka, seperti Allah, malaikat, surga, neraka, dan lainnya yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pada saat yang sama, sebagai bukti keimanan itu,
Mereka beribadah kepada Allah dengan melaksanakan salat secara sempurna, berdasarkan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, khusyuk, serta memperhatikan waktu-waktunya. Dan mereka juga menginfakkan di jalan kebaikan sebagian rezeki, berupa harta, ilmu, kesehatan, kekuasaan, dan hal-hal lainnya yang bermanfaat yang kami berikan kepada mereka, semata-mata sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan mencari keridaan-Nya. Mereka itu adalah orang-orang yang percaya dengan teguh, yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa kepada yang gaib, yaitu hal-hal yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, seperti malaikat dan hari kemudian. Karena dasar beragama adalah beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dengan benar, tunduk dan khusyuk kepada Allah, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian dari apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka di jalan kebaikan dan kebajikan. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Dan ciri-ciri lainnya dari orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan dari Allah kepadamu, wahai Nabi Muhammad, berupa Al-Quran dan Az-Zikr, hadis, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, seperti Taurat, Zabur, Injil, dan suhuf-suhuf, atau lembaran-lembaran yang tidak seperti kitab, dengan tidak membeda-bedakannya, sebab risalah Allah pada mulanya satu. Dan mereka yakin akan adanya kehidupan di akhirat setelah kehidupan di dunia ini, dengan penuh keyakinan di dalam hati yang dibuktikan secara lisan dan perbuatan. Mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, Muhammad, yang mengandung hukum dan kisah, dan melaksanakan yang diperintahkan. Mereka beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelummu, seperti Taurat, Injil, dan lain-lainnya. Karena pada prinsipnya, risalah-risalah Allah itu satu, dan ciri-ciri mereka adalah percaya dengan teguh akan datangnya hari kiamat, yaitu hari hisab, pembalasan, dan hukuman. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana disebutkan, itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, berada pada posisi yang sangat mulia dan agung, sebab mereka menaati semua perintah dan menjauhi segala larangannya. Dan hanya mereka itulah orang-orang yang beruntung, memperoleh apa yang mereka inginkan, yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat, dengan dimasukkan ke dalam surga dan terbebas dari neraka. Mereka yang mempunyai ciri-ciri sifat sebagaimana disebutkan adalah golongan yang telah dipersiapkan dan ditetapkan untuk memperoleh petunjuk ketuhanan. Mereka adalah satu-satunya golongan yang bakal mendapatkan kemenangan, pahala yang diharapkan dan didambakan, oleh sebab upaya dan kerja keras mereka dengan melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangan.